Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Alhamdulillah pada malam hari ini cukup banyak yang akan bergabung dan yang sudah bergabung. Ada Bapak Duta Besar dari WINA, Bapak Duta Besar Jumala. Beliau adalah Dubes kita untuk Austria dan juga WhatsApp kita di PBB WINA Austria. Ada beberapa guru besar dan rektor yang bergabung dengan kita, dan juga beberapa organisasi Islam dan bahkan majelis ulama juga ikut bergabung bersama kita. Ini memang saya inisiasi karena sebuah kegalauan atas apa yang terjadi akhir-akhir ini, di mana ada semacam kesalahpahaman yang luar biasa. Sengaja saya memutarkan video tadi yang diproduksi oleh Kementerian Luar Negeri Amerika, dan kebetulan ada wajah Indonesia di situ, saya sendiri, untuk menyampaikan beberapa hal sebenarnya. Yang pertama adalah bahwa agama dan negara itu adalah dua hal yang tidak perlu kita bertentangkan. Justru kehadiran agama dalam sebuah negara adalah untuk menjadi ruh, menjadi spirit, menjadi semangat bagi membangun negara kita. Sehingga tadi jelas bahwa semua umat Islam di Amerika mengatakan I am a proud American. Itu yang pertama pesan yang saya ingin sampaikan, sehingga video tadi kita putarkan. Nah, ini kalau kita bawa ke Indonesia, maka seharusnya juga setiap kita warga Indonesia pasti akan mengatakan I am a proud Indonesian. Saya kira demikian. Hal kedua yang kita sampaikan adalah bahwa betapa dakwah yang kita lakukan di Amerika ini tidak bertumpu kepada ceramah yang berapi-api. Kalau lihat tadi bagaimana orang Islam hidup beragama di Amerika, bahkan ada yang sempat mengatakan bahwa the only Quran they can read is us. Bahwa sesungguhnya Al-Quran yang mereka baca itu adalah kita. Kita manusia ini. Maka kita sesungguhnya adalah representasi daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Al-Quran yang kita imani, yang kita banggakan, yang kita yakini bersama. Ini hal yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita ingin menyampaikan dalam video tadi bahwa agama itu salah satu titik beratnya ada pada kemanusiaan. Maka bagaimana kita membangun koneksi antar manusia, mempertemukan dots of goodness atau poin-poin kebaikan, sehingga menjadi kebaikan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dan itulah kita di Amerika sangat peduli dengan membangun apa yang disebut dengan interfaith dialogue atau dialog antar agama yang kita tekankan tadi, dan saya sendiri menyebutkan tadi dalam video tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah saya akan memberikan pengantar dulu tentang tema kita pada malam hari ini, tentang jihad versus teror. Kenapa kita memilih tema ini? Pertama adalah kita berupaya untuk mencoba menjawab beberapa kesalahpahaman yang kemudian timbul, bukan saja karena peristiwa beberapa hari terakhir di Indonesia, tapi juga memang sudah lama berkembang, bahwa seolah-olah teror atau terorisme yang ada di mana-mana itu ada kaitannya dengan agama. Ini kita akan lihat dari secara dekat. Yang kedua, lebih khusus lagi tentang kata jihad ini. Nah, apakah perilaku-perilaku teror yang terjadi di mana-mana
itu adalah merupakan representasi atau itukah wajah jihad yang kita kenal. Bagi kami yang hidup di Amerika ketika terjadi 9/11, maka setiap kali jihad dikaitkan dengan teror ini menjadi sebuah momok yang cukup mengganggu. Bahkan bagi kami cukup meresahkan. Ini baru tadi ada seorang Afro-American yang kebetulan pengikut Nation of Islam menabrak 2 polisi di Washington DC dan 1 meninggal dunia. Kata nation yang ada kaitannya dengan Islam ini pun cukup menjadikan kita sangat resah dan terganggu. Karena sekali lagi Islam dilibatkan. Padahal kita kenal bahwa Nation of Islam itu sesungguhnya bukan agama. Nation of Islam itu adalah sebuah pergerakan kelompok hitam yang sebenarnya racial movement, gerakan ras. Pergerakan kelompok hitam untuk melawan orang-orang putih. Karena menganggap orang putih menjajah mereka. Maka Islam dipakai karena dianggap bahwa Islam adalah sebuah kekuatan yang bisa memberikan salvation, ya, kebebasan. Nation of Islam ini didirikan oleh seseorang yang bernama Elijah Muhammad. Namanya juga Elijah dan Muhammad, dan dia ini mengaku seorang nabi. Itu pun sudah sangat salah kan dalam pandangan agama Islam. Mengaku seorang nabi, lalu kemudian merangkul semua Afro-American, sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan kehormatan atau kemuliaan kepada komunitas mereka. Nah, alhamdulillah dari mereka inilah kemudian banyak yang masuk Islam betulan. Mungkin pernah mendengar ada seseorang yang terkenal di Amerika namanya Malcolm X. Ya. Malcolm X itu berasal dari Nation of Islam, lalu kemudian diundang oleh kerajaan Saudi untuk berhaji. Di haji itulah dia kemudian berubah pikiran bahwa ternyata Islam itu bukan perjuangan ras. Kenapa? Karena dalam agama Islam ini ada orang putih, ada orang Cina, ada orang Jepang, ada orang macam-macam ya. Yang tadinya sebelum haji disangkanya bahwa Islam itu adalah orang hitam. Sebuah perjuangan hitam ya. Maka ini terjadi tadi di Washington DC dan ini cukup mengganggu bagi kami karena betul-betul pengalaman mengatakan bahwa betapa setiap kali ada peristiwa-peristiwa seperti ini dan kata Islam disebutkan, maka betapa berat bagi kita yang hidup di tengah-tengah mayoritas non-Muslim. Nah tentu pemilihan judul ini, Jihad versus Teror itu sendiri, secara tidak langsung sudah merupakan konklusi kesimpulan. Ya bahwa jihad dan teror itu versus, bertentangan, bertolak belakang. Dan ini akan kita nanti proof. Kita coba berikan argumentasi kenapa jihad dan teror itu tidak sejalan bahkan bertentangan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin membuka PowerPoint yang saya buat singkat tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, kita langsung kepada memahami jihad ya. Dan perang. Tapi ini sebenarnya memahami jihad dulu. Ya. Salah satu kekeliruan umum yang terjadi di Barat, ya, dan bahkan juga beberapa kalangan di dunia Islam, menerjemahkan kata jihad dengan holy war atau perang suci. Ya. Padahal kalau kita gali lebih dalam, sesungguhnya kata jihad itu sama sekali tidak punya koneksi dengan perang. Ya. Ada konotasi nanti yang akan kita hubungkan ketika kita membahas ayat-ayat mengenai jihad. Tapi kata jihad itu sendiri ketika diterjemahkan dengan kata holy war atau perang suci, maka itu adalah sebuah penterjemahan yang salah bahkan misleading, menyesatkan. Kata holy war itu tidak dikenal dalam Islam. Justru sebenarnya kalau kita jujur, holy war ini dikenal pada tradisi agama teman-teman kita yang lain. Nah, kata jihad berasal dari kata jahdun, jahadayah yajhadu, jahdun dengan fathah ja, yang berarti letih, lelah atau sesuatu yang sukar.
Dan pada kata ini mengandung makna ujian dan cobaan. Makanya ada ayat Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Apakah kamu menyangka akan masuk surga padahal Allah belum tahu siapa yang berjihad di antara kalian. Nah, kata jihad ini adalah siapa yang merasa lelah, menghadapi kesukaran, keletihan, atau menghadapi cobaan. Gitu. Kita belum lolos dari cobaan-cobaan. Ini makna kata jihad yang pertama secara bahasa. Yang kedua, jihad juga diambil dari kata juhdun, pakai dhamma. Tadi jahdun, ini juhdun, pakai dhamma, yang berarti kesungguhan. Ya. Mohon maaf kalau ada para asatiz, para kiai kita, ulama kita yang ikut di sini dan ahli bahasa. Saya ini dadakan saja, karena memang baru tadi pagi ya saya membuat ini. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan mohon dikoreksi nanti. Nah, yang kedua adalah jahada yajhadu. Tadi jahdun, ini juhdun. Ya, dengan dhamma yang berarti kesungguhan. Makanya ada ayat misalnya mengatakan wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadi. Haqqa jihadi jihad yang sesungguhnya. Maka sebenarnya jihad itu dipahami sebagai bersungguh-sungguh, ya, memeras segala daya dan kemampuan, kerja keras, ya termasuk berjuang dan yang semakna. Nah, itulah kira-kira makna daripada jihad. Secara definisi mungkin kita bisa mengatakan bahwa jihad itu adalah melakukan atau memperjuangkan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sebuah hasil yang baik dan maksimal. Ya, itu kan definisi dari saya sendiri yang mudah-mudahan dengan bahasa yang sederhana dan bisa difahami gitu. Nah, kalau kita melihat Al-Quran ya, rujukan jihad ini, karena memang seharusnya demikian. Ya, ketika kita ingin paham tentang sesuatu, kita jangan lepas dari rujukan asli dari agama itu. Kalau berkaitan dengan agama tentunya. Kita tidak bisa mendefinisikan agama dari definisi-definisi yang di luar dari rujukan agama. Maka rujukan agama yang terutama tentunya adalah Al-Quran. Kata jihad dengan berbagai derivasi, dengan berbagai bentuknya dalam Al-Quran itu disebutkan 41 kali. Ada 41 kali. Jahada, jahada, jihadun, juhdun, dan seterusnya. Sekitar 41 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh saja yang kira-kira mewakili makna-makna yang terkandung dalam kata jihad itu. Yang pertama adalah dari surah Al-Furqan ayat 52. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Maka janganlah kamu taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengannya dengan jihad yang besar. Nah, para ulama kita sepakat bahwa ayat pertama tentang jihad yang diturunkan kepada Rasulullah adalah ayat ini. Dan ini turunnya di Mekah, artinya ayat Makkiyah. Sehingga dengan demikian sebenarnya memberikan sebuah penjelasan yang tuntas bahwa jihad itu bukan pada awalnya, pada esensi yang paling utama, bukan pada peperangan, karena tidak ada peperangan yang terjadi di Mekah ketika itu. Tapi justru Rasulullah diperintah untuk berjihad dengan jihad yang besar. Nah, apa jihad yang besar sini? Sabar, tekun, telaten, bijak, sungguh-sungguh. Itu yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah dengan kata jihad dan kabira. Sebab kenyataannya di Mekah ketika itu Rasulullah SAW tidak menghadapi sebuah peperangan. Itu contoh yang pertama ya. Jadi jelas di sini bahwa jihad pertama kali turun kepada Rasulullah SAW tidak ada kaitannya dengan perang, non-physical struggle. Yang kedua, di Al-Ankabut ayat 69. Allah mengatakan walladzina jahadu fina, maaf. Saya enggak naikkan tadi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini contoh kedua dalam Al-Quran tentang jihad ya. Surah Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, kata mujahadah, ya, walladzina jahadu, jahada yujahidu, mujahadah itu saraf ya. Itu sudah jelas difahami dan siapapun yang ahli bahasa pasti paham bahwa kata mujahadah itu relevansinya lebih banyak kepada
masalah-masalah ruhiyah, spiritualitas. Maka barang siapa yang bermujahadah spiritually, dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan zikir kita, dengan sholat tahajud kita, apapun bentuknya, maka Allah akan menunjukkan jalan-jalannya, jalan-jalan menuju surga, jalan-jalan menuju kebaikan. Maka ayat ini menggambarkan kesungguhan dalam membangun kekuatan ruhiyah. Mujahadah, kota ruhiyah. Ini contoh yang kedua. Jadi masih bersifat non-physical. Yang ketiga, di surah Al-Hajj, ayat 78. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadih, dan seterusnya. Ya, bisa lihat itu. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Ya, dan ini berkaitan dengan agama Hanif, agama yang lurus. Seolah-olah pada ayat ini Allah menekankan bahwa untuk tetap konsisten pada Siratul Mustaqim, hidayahnya Allah, millah Ibrahim, itu bukan main-main, diperlukan kesungguhan. Ini juga sebenarnya masih memberikan sebuah justifikasi pembenaran kepada kita bahwa sampai pada ayat contoh yang ketiga ini pun jihad ini tidak bersifat fisikal. Masih bersifat emosi, mental, spiritualitas, ya, sikap, karakter, dan sebagainya. Nah, pada contoh yang keempat inilah ada di surah At-Taubah. Karena memang kita kenal bahwa surah At-Taubah itu diturunkan yang memang merespon kepada keadaan yang ada ketika itu. Dan keadaan itu adalah keadaan yang memaksa Rasulullah untuk engaging in a war, terlibat dalam peperangan. Maka turunlah ayat-ayat yang menyebutkan kata-kata jihad di surah At-Taubah itu yang memang ya relevansinya ada pada physical jihad atau jihad yang bersifat fisikal. Ya, misalnya di sini Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajah indallah wa ulaika humul faizun. Ya. Dan orang-orang yang berjihad ya, dan berhijrah serta dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad ya. Jadi beriman kemudian hijrah ke Madinah, lalu kemudian dalam rangka mempertahankan ketika itu karena diserang oleh orang-orang Quraisy dari Mekah, maka mereka kemudian berjihad. Maka ini sih konteksnya betul-betul memang sudah war di sini. Maka kata jihad memang kita tidak bisa ingkari ada yang berkonotasi perang. Ya. Tapi nanti kita akan belajar tentang apa itu perang. Apa kata Allah? Lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya. Dan sebenarnya ini ayat sebelumnya itu mengingatkan bahwa ketika sudah terjadi perang, jangan lagi mengandalkan salat di masjid. Ya. Maaf, saya lupa. Saya enggak. Ya. Ini dia. Ya. Ketika sudah terjadi perang, jangan lagi kemudian hanya mengandalkan zikir-zikir di masjid, tasbih di masjid, salat di masjid. Ada masa tertentu di mana memang kita dituntut untuk bangkit dan mempertahankan negara. Karena ketika itu Madinah sudah berbentuk sebagai negara. Ya. Rasulullah sudah membentuk konstitusinya bernama Piagam Madinah dan lain sebagainya. Ya. Maka ini adalah kewajiban dan dalam perjanjian Madinah, semua penduduk Madinah, Muslim dan non-Muslim, harus ikut mempertahankan Madinah ketika itu. Maka konteks surat Taubah itu memang turun, memiliki konotasi yang sangat dekat dengan peperangan. Dan ini tidak bisa kita ingkari. Maka sekali lagi, jihad juga mengandung makna apa? Mengandung makna fisikal. Dalam arti juga termasuk perang. Nah, dari ayat-ayat tersebut di atas ini, ya, disimpulkan bahwa kata jihad memang bisa bermakna perang, tapi perang menjadi bagian terkecil dari kata jihad itu. Saya kira ini kesimpulan penting yang harus kita ambil. Sehingga jangan, ya, setiap kita ingin melakukan jihad, itu pasti yang ada di benak kita adalah perang. Kita lupa bahwa memberikan makanan kepada orang miskin, tersenyum kepada tetangga kita, itu juga bagian dari jihad. Ini kan yang harus kita paham betul. Jadi perang menjadi bagian terkecil, dan nanti saya jelaskan kenapa terkecil dari jihad itu. Ya. Nah, sehingga saya menyimpulkan begini Bapak dan Ibu sekalian. Dengan demikian jihad dapat saya bagi pada 3 bagian. Ya. Yang pertama adalah jihad spiritualitas, ya, yang disebut dengan mujahadah itu. Dan ini yang terutama dan paling utama karena ini terjadi setiap saat, kapan dan di mana saja. Dalam kamar tidur pun ini penting. Jihad spiritualitas ini. Di bulan Ramadan, jihad spiritualitas. Di Masjidil Haram, jihad spiritualitas.
Kalau orang tidak punya spiritualitas yang kuat, di Masjidil Haram juga bisa nyopet kan gitu. Kan gitu. Maka ini yang terpenting sebenarnya, jihad spiritualitas. Al-jihadur ruhi. Dan yang kedua adalah jihad intelektualitas. Makanya ada istilah yang kita kenal dalam keilmuan ijtihad. Ya. Ijtihad itu artinya memeras pemikiran kita untuk sampai kepada sebuah konklusi keilmuan. Itu namanya ijtihad. Ya, tentu dalam ilmu fikih, ijtihad itu memahami sumber-sumber agama untuk sampai kepada sebuah kesimpulan hukum. Tapi ijtihad secara umum artinya memeras otak kita ini agar bisa menghasilkan sebuah konklusi keilmuan, kesimpulan keilmuan. Ya, ini jihad intelektualitas. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah." Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia ada di jalan Allah, kan fisabilillah. Maka kata fisabilillah bukan sekedar pergi membunuh orang, bukan. Orang pergi cari ilmu juga. Teman-teman yang dari Indonesia datang ke Amerika, belajar mencari ilmu, ilmu apa saja, itu bagian dari jihad, asal mereka lakukan secara baik, kan gitu. Kira penting sekali untuk kita pahami ini. Nah, yang ketiga inilah yang harus kita pahami, jihad fisikal atau material. Ya, bi amwalihim wa anfusihim itu biasanya disebut dalam Al-Quran dengan harta dan diri mereka. Nah, ini disinilah kemudian perang itu menjadi bagian darinya. Tapi sekali lagi perang hanya satu bentuk dari jihad fisikal kita. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan secara fisik dan secara material itu bagian dari jihad fisik kita. Bapak dan Ibu sekalian pergi ke pasar membuka bisnis, melakukannya dengan tanpa menipu orang, dengan jujur, itu jihad. Enggak mudah loh kita jujur di zaman-zaman persaingan bisnis sekarang ini. Ya. Ini jihad. Ya. Dan oleh karenanya sekali lagi, jihad seperti yang harus kita pahami, sehingga kita tidak persempit makna jihad itu dalam arti hanya perang saja. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, lalu kita pindah kepada tentang perang dalam Islam ini, karena kita sudah menyebutkan perang ini. Tadi kita mengatakan bahwa walaupun jihad memiliki konotasi perang, ya, ada makna perang yang tersirap di situ. Secara spesifik Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, memakai kata lain untuk penyebutan perang, untuk kata perang ini. Ada 4 kata yang dipakai dalam Al-Quran yang kita kenal. Yang pertama al-qital, wa qatilul ladzina yuqatilunakum, al-qital. Yang kedua al-harb, artinya perangan. Ya. Yang ketiga al-ma'rakah, dalam hadis Nabi. Dan yang ketiga al-sariyah, as-sariyah. Seperti Umar ketika mengatakan, ya sariyah al-jibal, al-jibal. Sedang beliau khutbah ketika itu, tiba-tiba mengatakan, ya sariyah, wahai prajurit, naik ke gunung. Gitu. Padahal beliau ketika itu sedang berkhutbah. Maka ini 4 kata yang dipakai dalam ajaran agama Islam tentang peperangan. Qital, harb, ma'rakah, sariyah. Nah jihad tadi itu sebenarnya lebih spesifik kepada makna yang lain, walaupun ada konotasi perang di situ juga. Ya. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh-contoh tentang peperangan dalam agama Islam, ya, agar kita paham betul konteks peperangan dalam agama ini. Yang pertama di surah Al-Hajj, ayat 39 sampai 40. Ya. Ini konsensus para ulama kita, bahwa ayat pertama yang turun kepada Rasulullah mengizinkan ya, berperang adalah ayat ini di surah Al-Hajj ayat 39. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan orang-orang yang diperangi karena mereka terzalimi untuk berperang, maksudnya dalam kurung untuk berperang. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka. Ya. Nah, ayat kedua dari sambungan sebenarnya, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin, saya nggak perlu baca lagi, tapi intinya dari 2 ayat ini begini. Ayat ini adalah ayat pertama yang turun tadi seperti kita sebutkan kepada Rasulullah diizinkan untuk berperang. Artinya apa? Perang dalam Islam itu adalah bersifat defensif. Kalau masih memungkinkan untuk dihindari dengan cara bagaimanapun, bahkan sudah berhadapan pun, sejarah mengatakan bahwa Rasulullah sudah berhadapan, pasukan sudah berhadapan. Rasulullah masih mengirim utusan, apakah mereka masih mau berdamai atau tidak. Sebelum mereka berperang pun, ada lawat tanding juga, perang tanding dulu, satu persatu. Untuk apa Rasulullah ingin menyampaikan kepada mereka, kalau utusan mereka dikalah, mau nggak mereka mengaku bahwa mereka tidak perlu perang lagi. Nanti kalau terpaksa harus berperang, baru terjadi peperangan. Artinya apa? Harus difahami bahwa peperangan dalam Islam itu memang defensif sifatnya.
untuk mempertahankan hak kalau kita memang tidak bisa jalan lain lagi. Saya biasa kalau memberikan contoh di sini kepada teman-teman non-muslim, kalau ada yang datang mau memukul saya akan tersenyum kepada dia. Tapi kalau dia masih maksa mau memukul, saya akan berbalik dan berjalan menjauh dari dia. Tapi kalau dia masih ikutin saya mau memukul, maka saya terpaksa harus berbalik, dan disinilah silat harus kita keluarkan. Itulah peperangan dalam agama Islam. Bahwa memang tidak ada jalan lain. Kita sudah tersenyum, bahkan kita minta maaf, walaupun mungkin kita tidak salah, tapi masih mau dipukul juga. Bahkan kita sudah menghindar, masih diikuti mau dipukul juga. Maka terpaksa kita harus balik dengan silat kita. Kan begitu. Itulah dalam agama Islam. Maka Al-Quran mengatakan, Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ya. Karena kezaliman sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara-cara yang lain, maka terpaksa harus membela dengan cara-cara perangan tersebut. Ya. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ini, ayat 190 sampai 192, saya tidak perlu bacakan, silakan. Saya kok enggak bawa ya. Ini sebenarnya ayat tadi itu, maaf. Ya, ini di surah Al-Baqarah ayat 190 192 ya. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah orang-orang di jalan Allah, orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Ini penting, ini kita ingat, melampaui batas ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, lalu pada ayat selanjutnya, coba lihat Bapak di bawah sini. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Nanti ini ayat yang paling banyak dipergunakan dan disalahpahami ini. Ya. Lalu kemudian di bawahnya lagi, fa inin tahu fa innallaha ghafurur rahim. Nah, saya ingin menjelaskan 3 ayat ini singkat saja. Ayat pertama tadi menjelaskan tentang, sekali lagi, the nature of war in Islam. Tabiat perang dalam Islam, bahwa qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi siapa yang memerangi kamu. Artinya apa? Defensive, defense yourself. Yang seperti saya sebutkan tadi itu. Terpaksa baru kita pergunakan silat kita, kan begitu. Tapi kemudian Allah mengatakan, ini yang paling penting, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Nah, kenapa ini penting? Karena begini. Banyak teman-teman muslim kita di berbagai belahan dunia Islam mengatakan begini misalnya. Amerika datang mengambil resources kita. Amerika datang menjajah kita secara ekonomi. Amerika datang menjajah kita dengan Hollywoodnya. Maka apa yang mereka lakukan? Dibom. Mereka lakukan bom. Ya. Apakah dengan cara seperti ini bisa dikategorikan sebagai just war, perangan yang la ta'tadu, jangan melampaui batas? Kata jangan melampaui batas artinya kalau kita diserang secara ekonomi, kalau kita diperangi secara kultur dan budaya, kalau kita diperangi secara politik, ya dijawab sesuai dengan itu. Jangan kita merasa diperangi secara politik, diperangi secara ekonomi, diperangi secara budaya, lalu kemudian kita bom orang. Itu namanya i'tida. Itu namanya melampaui batas. Al-Quran mengatakan, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Itulah terjadi misalnya, apa yang terjadi di beberapa tempat yang tidak perlu saya menyebutkan. Tapi ini sangat penting untuk kita sadari bersama. Karena banyak teman-teman kita di dunia Islam merasa bahwa pada saat umat sekarang ini termarginalkan secara ekonomi, termarginalkan secara politik, termarginalkan secara hampir dalam segala aspek kehidupan, lalu kemudian kita membalas dengan cara-cara bombing, bunuh diri, dan sebagainya. Padahal itu masuk dalam kategori wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Seharusnya kita lawan dengan cara-cara seperti itu. Kalau kita merasa diserang secara ekonomi, lawan dong secara ekonomi. Kan begitu. Saya kira jelas Al-Quran kita dalam hal ini. Nah, yang kedua yang tadi ini yang saya katakan, ini ayat yang sering salah paham ini. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui. Ini kan berbahaya sekali. Dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Teman-teman non-muslim ini paling banyak mempertanyakan ini. Bagaimana kalau kami ceramah di gereja, kami ceramah di sinagog, lalu mengutip satu ayat ini. Padahal tidak membaca ayat sebelumnya, tidak membaca ayat setelahnya. Dan tidak memahami konteksnya secara umum. Ini kan dalam konteks peperangan. Kalau Anda dalam peperangan, masa ada musuh di sana yang sebenarnya sudah, ada 2 kemungkinan saja. Kalau dalam peperangan ada 2 kemungkinan. Being killed atau killing others. Membunuh atau dibunuh, itu aja.
Maka sebenarnya Al-Quran ini mengingatkan bahwa ketika berada dalam peperangan, maka mau tidak mau ya ketika mendapatkan lawan, ya udah, memang situasinya begitu. Tapi ini tidak bisa dipergunakan. Sebentar saya melihat orang-orang non Muslim di pinggir jalan, apalagi Yahudi misalnya, saya penggal lehernya. Saya ke pasar, ada non Muslim, saya penggal lehernya. Enggak demikian. Ini dalam peperangan. Karena ini surah yang memang konteksnya berbicara tentang peperangan. Dan ingat juga pada ayat selanjutnya, fa inin tahau fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka sudah berhenti, maka Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka kalau orang misalnya dia berperang dan kita sudah tahu sudah berhenti, sudah mau damai, Al-Qur'an pun mengatakan fa in janahu lis-silmi fajnah laha. Kalau mereka mau damai, berdamailah dengan. Itu perintah Al-Qur'an itu. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu ya, ini ayat ini abad 6 ini. Ya, bukan abad 21 Al-Qur'an yang berbicara. Nah, kita lihat peperangan sekarang, terkadang yang sudah selesai masih juga dibom. Ya, kan begitu. Nah, ini penting untuk kita hayati bersama. Lalu kemudian ada beberapa hadis, saya tidak menyebutkan banyak hadis, supaya cepat saja. Ada beberapa hadis tentang jihad ya. Nah, dan ini kita pahami. Contoh-contoh saja. Hidup itu berjihad. Al-hayatu jihadun. Ada ayatnya. Al-hayatu jihadun. Jihad, hidup ini secara khususnya jihad. Ya. Dan memang demikian. Karena jihad itu artinya sungguh-sungguh. Orang Islam itu tidak boleh malas. Tidak boleh lemah semangat dalam hidup ini. Maka Rasulullah mengatakan al-hayatu jihadun. Ya, hidup kita ini secara keseluruhan itu totalitasnya itu berjihad gitu. Lalu kemudian ada hadis ini, hadis lemah sebenarnya, bahkan ada yang meragukan hadis ini. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang terbesar. Para sahabat bertanya, "Mal jihadul akbar ya Rasulullah?" Kada jihadun nafs. Itulah jihad melawan hawa nafsu kita. Saya kira walaupun secara sanad ya, secara perawi hadis ini lemah, tapi secara matan isinya saya kira sangat sesuai sejalan. Karena memang yang paling susah kita lawan itu hawa nafsu kita sendiri. Maka Rasulullah SAW kemudian menegaskan bahwa kita baru pulang dari peperangan yang kecil, perang Badar, pulang kembali kepada peperangan yang besar di Madinah. Sahabat bertanya, apa perang yang besar? Perang melawan hawa nafsu. Nah, ini yang ketiga yang banyak disalahpahami juga. Perangi mereka sampai mereka bersaksi bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, hadis ini Bapak dan Ibu sekalian, harus kita pahami konteksnya. Ini adalah salah satu nasihat Rasulullah SAW kepada para prajurit bahwa ketika berperang, ya, dan ada yang tiba-tiba mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, itu berarti dia sudah menyerah. Itu tanda bahwa dia sudah tidak mau berperang lagi. Masih ingat cerita Ali bin Abu Thalib? Suatu ketika beliau berhadapan dengan seseorang musuh ya. Lalu kemudian musuhnya jatuh dan Ali meletakkan pedang di atas Ali atau yang lain ya, saya lupa. Seorang sahabat lah meletakkan pedang di atas dadanya dan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sahabat ini tetap membunuh. Ketika sampai berita ini kepada Rasulullah bahwa ada seorang musuh sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetap dibunuh, marah Rasulullah SAW. Ditanya, kenapa kamu tak bunuh dia? Dia katakan, dia itu bersyahadat karena terpaksa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, hal syaqaqta min qalbihi. Apakah kamu sudah buka dadanya? Kamu tahu nggak niat dia? Motif dia mengucapkan itu kamu tahu. Maka hadis ini nggak boleh kita pakai secara umum. Nggak boleh kita keluar ke jalan mengancam orang. Kamu kan nggak bersyahadat, saya bunuh. Nggak boleh. Ini hadis punya konteks. Jadi sekali lagi, dalam memahami ayat-ayat dan hadis ini penting sekali kita memahami konteksnya. Bapak dan Ibu sekalian, nah kalau kita melihat teror sekarang, kita kembali kepada teror singkat sekali saja. Karena saya ingin minta masukan dari Pak Dubes dan lain sebagainya, banyak guru besar kita di sini. Teror itu berarti menciptakan ya ketakutan, ya sudah jelas itu. Menciptakan ketakutan, kengerian, kekejaman. Didefinisikan suatu kondisi takut yang nyata, perasaan luar biasa dari bahaya yang akan terjadi, yang ditandai dengan kebingungan, kekacauan, dan timbulnya kerusakan. Itulah teror. Ya. Maka teror dapat ditandai dengan apa? Ada rasa takut, rasa ngeri, ada kekejaman yang terjadi di situ, ada kekacauan yang terjadi di situ, ada kebingungan yang terjadi di situ, dan ada kerusakan tentunya di situ. Itulah teror, pemahaman teror di sini. Nah, kalau kita jujur ya, kata teror ini sesungguhnya itu sangat populer sejak Revolusi Prancis di abad 18. Walaupun sebelumnya sudah dipakai juga. Ya. Nah, ketika terjadi Revolusi Prancis itu kan
kelompok Jacobin, ya, salah satu sekte Kristiani yang berkuasa ketika itu. Nah, itu pemerintah atas nama keamanan dan stabilitas melakukan perlakuan keji kepada rakyatnya. Lebih 100.000 orang yang terbantai antara tahun 1793 1794 ya. Nah, saya kira tidak perlu saya bacakan semuanya di sini, silahkan dilihat-lihat saja. Ya, itulah teror. Tapi kesimpulannya begini, ya. Saya ingin mengatakan begini. Dari semua yang kita pelajari dari kedua hal tadi, jihad dan teror itu justru paradoks atau antitesis, bertolak belakang. Ya. Jihad itu tujuannya adalah untuk menciptakan, menghasilkan sebuah hasil yang positif. Kalau teror sudah jelas tadi, kerusakan, kebingungan, ketakutan, kekejaman, kengerian. Sementara jihad lawan dari itu. Yang kedua, jihad tadi bertujuan damai ya, saya katakan ya. Maka di sinilah saya ingin mengatakan begini Bapak dan Ibu, ya. Baik pelaku teror yang mengaku berjihad adalah salah dan justru merusak konsep jihad itu sendiri. Mereka juga yang sebelah, yang kemudian mengaitkan teror dengan jihad ini, justru penting untuk kita luruskan. Ya. Maka saya kira yang benar adalah bahwa masanya lah sekarang ini kita semua, ya umat Islam, untuk memisahkanlah antara teror dengan jihad itu. Ya. Teror dengan jihad. Teror biarkanlah teror sendiri, dan jihad adalah jihad sendiri. Jihad positif, konstruktif, hidup, membangun peradaban, bukan meruntuhkan peradaban. Sementara terorisme atau teror adalah meruntuhkan peradaban, membunuh manusia, melakukan pengerusakan, dan lain sebagainya. Nah, maka yang terakhir sekali, bahwa penting untuk kita perhatikan, mari kita semua bersama-sama melawan teror ini. Salah satu bentuknya adalah tentu melawan akar daripada terorisme. Apa yang terjadi misalnya tahun 2001 ketika Presiden Bush ya melancarkan apa yang disebut dengan war and terror, yang ternyata ketika itu banyak dicurigai sebagai war on Islam, dan itu banyak kecurigaan yang terjadi. Ya. Tapi terlepas dari semua itu, saya ingin mengatakan begini, ada dua hal minimal yang paling penting dari akar terorisme itu. Yang pertama adalah kebodohan. Kebodohan, bodoh tentang agama. Mohon maaf ini kalau agak kasar, kalau saya pakai kata bodoh. Tapi bodoh tentang agama. Minimal tidak perlu di dalam konteksnya, seperti ayat-ayat tadi itu. Ya. Dan juga bodoh tentang realita dunia. Terkadang kita ini karena sudah menghafal hadis-hadis, ya, sudah membaca kitab-kitab tertentu dari agama Islam ini, kita ini seperti katak di bawah tempurung. Mohon maaf kalau saya ingin menyebutkan sedikit, ini bukan ingin berbangga ya, tapi saya ini kuliah di Pakistan di saat perang di Afghanistan masih bergejolak. Sebagai anak muda, mau tidak mau pasti akan punya pengaruh. Maka yang terbentuk di belakang kepala saya ini adalah bagaimana Barat ya, dan Amerika khususnya, walaupun Amerika justru sebenarnya membela Afghanistan ketika itu, tapi pemahaman kita adalah bahwa Barat dan Amerika khususnya lawan Islam gitu. Itu yang tumbuh sebagai anak muda yang kuliah di Pakistan di saat terjadi masih perang di Afghanistan ketika itu. Lalu kemudian saya hidup di Saudi Arabia, ya, sebuah negara yang sangat eksklusif ketika itu, dan akhirnya saya tiba di kota New York. Sebuah realita yang sangat paradoks ya. Dari negara yang sangat tertutup kepada sebuah negara liberal yang sangat terbuka. Disinilah kemudian kita melakukan adjustment. Maka ini penting sekali. Saya selalu mengatakan kepada para ustadz kita, ayo kita banyak-banyak piknik ustadz. Lalu ustadz mengatakan, oh nggak ada duit. Bukan, piknik itu nggak harus punya duit, nggak harus terbang. Piknik itu piknik pemikiran, piknik referensi, piknik pengalaman, itu wawasan kita harus piknik gitu. Ini penting sekali, karena ini wawasan penting sekali. Kalau seandainya saya hanya menghafal dari kitab-kitab, baca buku ini, baca buku, tapi nggak pernah belajar dari dunia kita, inilah kita nggak paham tentang realita dunia kita. Maka ini penting sekali. Ya. Nah, tentu yang kedua, ini nggak bisa kita ingkari juga, terkadang kurangnya atau bahkan hilangnya sense of justice dalam kehidupan kita. Ya. Maka kita tidak setuju dengan bom bunuh diri misalnya, tapi kita terkadang terpaksa harus paham ketika ada orang-orang Palestina melakukan itu misalnya kan. Karena bagaimana kesulitan yang mereka hadapi terkadang, maka sense of justice ini perlu kita hadirkan bersama dalam kehidupan dalam rangka untuk memerangi terorisme yang terjadi di sana sini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf kalau agak kepanjangan ya, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit
penyeimbang lah ya. Karena saya termasuk yang sangat resah sekali ketika ada pelaku teror yang kemudian mengaku sebagai mujahid, atau sebaliknya ada orang yang menuduh pelaku teror sebagai mujahid. Maka mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan kita semua harus berani mengklarifikasi itu. Karena hadir bersama kita, saya nggak tahu jam berapa di Wina sekarang. Hadir bersama kita ini Bapak Dubes, Pak Jumala ini, dan oleh karenanya saya persilahkan kepada Pak Dubes untuk memberikan masukan atau apa saja istilahnya. Silakan di-unmute sendiri Pak Dubes. Silakan. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam New York. Selamat dini hari Wina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini baru jam 2.20 pagi dini hari. Sengaja saya menunggu acara ini untuk jumpa dengan Ustadz Samsi Ali. Beliau ini sahabat saya, yang teman diskusi, teman di New York. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali Pak Samsi atas kesempatan ini. Tadi Pak Samsi memberikan pencerahan kepada kita mengenai jenis-jenis jihad di dalam Islam. Satu, jihad spiritualitas, jihad intelektualitas, dan jihad dalam konteks fisik dan material. Nah, saya ingin menambahkan saja dalam konteks dalam tataran akademik yang selama ini diyakini oleh banyak pelaku diplomasi di tataran diplomasi global. Oh ya, saya ingin menambahkan Pak Samsi masalah terorisme ini dalam perspektif diplomasi global. Kalau dilihat dari konteks perspektif diplomasi global, jenis dan motivasi teror itu ya ada 3 juga. Ada yang motivasinya disebabkan oleh nasionalisme, yaitu perjuangan kemerdekaan, anti penjajahan, xenofobia, whatsoever. Yang kedua oleh separatisme, yaitu pemisahan berdasarkan etnik dan ras, etnonasionalisme namanya. Dan yang ketiga memang, nah ini yang menjadi topik kita hari ini, yang termotivasi oleh perjuangan agama dan perjuangan negara berbasis agama. Ini dalam tataran literatur akademik yang dikenal selama ini. Nah, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, ada suatu fenomena baru yang muncul di dalam wacana terorisme di tataran global, yaitu apa yang disebut dengan white supremacy. Nah, white supremacy ini sendiri sebenarnya menjadi semacam wacana dan mengubah lanskap terorisme global. Sehingga dengan adanya white supremacy ini, wacana terorisme global menjadi berubah atau menambah kompleks, menciptakan suatu lanskap baru bagi terorisme global. Sebenarnya masalah terorisme yang didorong oleh white supremacy ini hanya beberapa tahun terakhir, seperti terjadi di Norwegia, kemudian juga terjadi di Wina baru beberapa bulan terakhir, November yang lalu, juga di Perancis gara-gara kartu Nabi, juga terjadi di Selandia Baru adanya terorisme yang dipantik oleh sentimen white supremacy. White supremacy itu adalah suatu tindakan atau sikap politik yang merasa rasnya lebih hebat dari yang lain. Ya, di Jerman juga ada sih, seperti tindakan-tindakan yang ultra kanan di beberapa negara Eropa. Nah, permasalahannya adalah yang menjadi pertanyaan, bagaimana PBB dalam hal ini memperlakukan fenomena baru ini, white supremacy ini, di dalam pembahasan isu terorisme di tataran global. Saya sependapat dengan pendapat Pak Ustadz
Imam Samsi Ali tadi, yang mengatakan bahwa memang salah satu akar permasalahan dari terorisme adalah ketidakadilan. Ternyata ketidakadilan juga terjadi di dalam tataran wacana global di PBB sendiri. Yang saya maksud dengan ketidakadilan adalah ketidakadilan PBB di dalam mengkategorikan tindakan terorisme. Coba kita lihat. Tahun 2001, kategori terorisme itu merujuk kepada Al-Qaeda dan Taliban. Itu gara-gara Bush menyerang Afghanistan yang seperti disampaikan oleh Pak Samsi Ali tadi. 2001, terorisme itu merujuk kepada Al-Qaeda dan Taliban. 2014, masuk kategori baru lagi yang namanya ISIS. Itu dari tahun 2014. Kemudian tahun 2015, kategori terorisme di PBB bertambah lagi, yaitu dengan istilah FTF, Foreign Terrorist Fighters, teroris asing yang beroperasi di negara lain, yang di Suriah, yang banyak. Di Indonesia, orang Indonesia kan ada juga tuh. Nah, ini tahun 2015. Tetapi, setelah tahun 2015, tidak ada lagi upaya untuk memasukkan jenis terorisme baru yang disebut dengan white supremacy. Padahal white supremacy ini bisa dikategorikan suatu tindakan teroris. Tindakan teroris dalam kriteria PBB itu antara lain adalah pertama, apabila satu, penyebaran pahamnya melalui media sosial, jadi masif. Sama dong, white supremacy juga masif. Kemudian pelaku dan sumber pendanaannya bersifat global. Ya sama, mereka juga yang di Selandia Baru itu, pembiayaan globalnya justru dari gerakan teroris di Perancis. Sama, global juga. Tetapi disinilah ketidakadilan terjadi. Bahwa white supremacy terrorism is not yet included in the terrorism discourse di PBB. Alhamdulillah, baru-baru terakhir ini saya cek dengan teman kita di PBB, New York, bahwa memang sudah ada wacana untuk memasukkan white supremacy terrorism itu sebagai untuk dikategorikan sebagai terorisme global. Ini adalah perjuangan diplomasi Indonesia yang selama ini aktif di masalah wacana dan pemberantasan terorisme. Saya kira akan ikut aktif di dalam upaya mengkategorikan white supremacy itu sebagai terorisme global. Supaya jangan hanya kita yang mayoritas Islam ini saja yang selalu distigmatisasi sebagai teroris, which is not true. Itulah perjuangan diplomasi kita ke depan adalah bagaimana mengimbangi stigmatisasi bahwa Islam dikaitkan dengan radikalisme dan terorisme itu tidak benar, bahwa terorisme itu juga bukan monopoli agama kita, tetapi juga ada terjadi di agama lain dan ras lain yang dimanifestasikan di dalam bentuk white supremacy. White supremacy harus kita kategorikan sebagai terorisme global. Oleh karena itulah ini perjuangan diplomasi kita. Saya kira Pak Samsi, teman-teman di New York dan Wina ini akan mengkoordinasi dalam memperjuangkan white supremacy sebagai terorisme global. Saya kira itu Pak Samsi yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes. Jadi saya kira jelas sekali dan memang sangat disayangkan bahwa ada ketidakjujuran dan juga ketidakadilan dunia di dalam menyikapi terorisme ini. Dari masa ke masa ada kelompok-kelompok tertentu yang diinserted, yang dimasukkan. Tapi ketika justru Amerika sendiri sebenarnya sudah mengkategorikan kalau white supremacy ini adalah the most dangerous global terrorism at the moment. Sekarang ini, Amerika sendiri. Tapi saya kurang tahu kok belum bisa masuk di dalam list PBB misalnya. Nah, ini memang a challenge bagi para perjuangan diplomasi. Ya, perjuangan diplomasi kita. Kita doakan mudah-mudahan Pak Jumala dan teman-teman kita di New York juga bisa berhasil. Siap. Ya, sebagai negara Muslim terbesar, saya kira ini salah satu kontribusi besar yang bisa dilakukan ke depan ini. Ya, we are working on that. Insya Allah. We are Allah. working on that. Insya Allah. Dan bukan cuma ini saja. Ya, masanya kita Indonesia sebagai negara Muslim terbesar harus tampil menampilkan bahwa Islam adalah
agama yang memang betul-betul rahmatan lil alamin yang kita kenal, Islam yang bersifat kontributif, ya, memberikan kontribusi signifikan di dalam pembangunan dunia kita yang lebih baik. Karena memang kita adalah negara yang Muslim dan keislaman kita adalah keislaman yang insya Allah memang istilah saya selama ini dirindukan oleh dunia. Pasca 9/11, Ya. Ada harapan, ya, secara tidak langsung dari dunia Barat secara umum dan Amerika khususnya, bahwa kita Indonesia harus tampil sebagai wajah alternatif dunia Islam itu. Ya, karena dari sekian banyak yang dituduh sebagai pelaku, ya, dari Timur Tengah, Asia Selatan, maka masanya Asia Tenggara untuk bisa tampil menampilkan wajah Islam tersebut. Terima kasih Pak Dubes, sangat luar biasa. Sama-sama, Ustaz. Ya, dan apa yang disampaikan tadi ini sekali lagi menguatkan bahwa memang terorisme tidak mengenal batas-batas. Tidak batas ras, tidak batas etnis, tidak batas kebangsaan, dan termasuk juga tidak batas keagamaan. Siapa saja bisa menjadi pelaku, dan siapa saja bisa menjadi korban. Karena memang sekali lagi terorisme tidak mengenal agama dan bahkan tidak beragama, itu dalam istilah saya. Dan saya kira perlu untuk kita selalu sampaikan seperti itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengundang kepada para guru besar kita yang hadir di sini. Ada beberapa rektor sebenarnya. Silakan di-unmute diri sendiri. Bisa sebenarnya, silakan. Silakan di-unmute diri sendiri kalau mau menyampaikan sesuatu. Atau ada yang mau bertanya kepada Pak Dubes, kepada saya juga bisa. Kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Kalau enggak, nanti kita akan jawab sama-sama. Ya, silakan. Ya, silakan. Siapa ini? Assalamualaikum, Ibu Fatimah Suprayogi dari Bandung. Oh, Ibu, ya, boleh. Iya. Nah, silakan Ibu. Ibunya Kang Emil. Iya. Salam sama Kang Emil. Alhamdulillah. Saya hanya masukan aja kepada ibu-ibu dari kaum muslimin, didiklah anaknya supaya tidak berbuat keras radikal, karena bagaimanapun juga pondasi adalah dari seorang ibu yang mendidik anaknya supaya menjadi anak yang baik dan anak yang soleh. Dasarnya yang betul, pengarahannya yang betul untuk memperlihatkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dan menjelang bulan puasa ini bisa ditambahkan juga untuk tambahan-tambahan dalam mengisi ilmu-ilmu agama di bulan Ramadan. Kita perlihatkan bahwa Indonesia akan memberikan contoh yang baik. Dan selamat pagi, maaf ini pagi-pagi ya di sana Pak Samsi Ali. Salam kangen, mudah-mudahan nanti semuanya dalam perjuangannya diridhoi Allah dan semua Nusantara Foundation berjalan dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ini Ibu kedua Sama-sama dari Kang Emil. Beliau, Masya Allah, pejuang, da'i dan ustazah juga. Ya, amin. Nah, ke rumah beliau. Terima kasih Bu. Siapa lagi? Sama-sama. Assalamualaikum Bang Syamsi. Ya, silakan. Iya, saya Azrevi Rangkuti dari Bandung. Siap. Silakan Pak. Izin bertanya, tadi ada 5 item. Kalau berkenan bisa dibaca oleh Bang Syamsi dan Abang Jumala begitu untuk sharing kita pagi ini. Pertanyaannya sudah saya sampaikan lewat chat room. Karena saya nggak bisa lagi cari chatnya, disebut aja pertanyaan. Ya. Baik. Saya bacakan ya Bang Syamsi. Sebentar Bang. Oke. Yang pertama, pertanyaan saya, mengapa para mujahidah kita kurang luwes dalam melakukan diplomasi? Kedua, apa pandangan Bang Syamsi atau Bang Jumala tentang kebangkitan Islam di akhir zaman? Yang ketiga, aneh, hari ini tampaknya lebih aman dan nyaman hidup beragama di negeri orang daripada di negeri sendiri. Fenomena apa ini, Bang? Keempat, yang terakhir, Amerika kan polisi dunia. Hari ini apa pandangan Amerika tentang Islam? Mohon pencerahan Bang Syamsi dan Bang Jumala. Terima kasih. Pak Dubes, silakan duluan. Bang Jumala masih monitor? Ya, bisa di-unmute Pak Dubes. Pak Jumala. Sudah keluar kayaknya Pak Dubesnya ya? Masih. Ya. Halo. Ya. Kita tunggu sabar ya. Ya, Pak Jumala. Ya, gimana Pak Samsi? Ya udah, silakan Pak.
Ada beberapa pertanyaan. Kenapa Apa tadi? Kenapa para pejuang kita termasuk maaf saya mute dulu yang lain. Para pejuang? Saya mute dulu yang lain ini karena baru saya unmute Pak Jumala. Silakan di-unmute Pak Jumala, saya ask. Ya, oke. Jadi, ya, pertanyaan yang pertama, kenapa para pejuang kita, mungkin ini pejuang agama, mungkin pejuang diplomasi juga, nampaknya beliau melihat bahwa ada kekurang luasan, kurang luas dalam hal ini. Mungkin termasuk kami-kami para ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Pak Jumala melihat kebangkitan Islam sekarang ini dan di akhir zaman. Dan yang ketiga, kenapa kok nampak seperti lebih nyaman beragama di negeri orang, di negeri mayoritas non-muslim. Mungkin seperti yang kita sampaikan tadi tentang Amerika misalnya. Dan yang terakhir, pandangan Amerika terhadap Islam. Ini 4 pertanyaan ini. Ya. Silakan dulu Pak Dubes. Baik, Pak Samsi. Mengenai mengapa para mujahid-mujahidah ini kurang luas. Ya, kita diplomat ini sebenarnya mujahid juga, Pak. Ya, kita ini pejuang. Ya. Diplomat pejuang kita. Karena bagaimanapun kita berjuang dalam konteks negara. Kalau luas dan tidak luasnya itu very much depending upon the situation. Yeah. Kalau dalam beragama ada istilah kita sikap yang wasotiyah, kita ini bersikap moderat. Moderat itu dalam arti kita tidak mencari musuh. Dalam diplomasi kita tidak mencari musuh. Karena diplomasi itu ada the art of making friends. The art of making friends, jadi kita harus luas. Yeah. Dan Indonesia ini alhamdulillah Pak, dari segi diplomasi dikenal ada sebagai negara yang sangat luas dan bisa acceptable to any nations. Contoh, negara yang bisa bicara dengan Iran, Indonesia. Yeah. Sekaligus bisa duduk ramah dengan Saudi Arabia. Orang negara lain nggak bisa Pak. Begitu juga kita, Indonesia, satu-satunya negara yang bisa diterima oleh Myanmar ketika mereka ada kasus Rohingya. Turki tidak bisa diterima. Malaysia tidak bisa diterima oleh Aung Suu Kyi. Kenapa? Karena kita luas di dalam berdiplomasi. Begitu. Karena apa? Islam kita adalah Islam wasatiyah yang moderat. Mereka menganggap Indonesia ini luas. Itu yang saya maksud, luasnya diplomasi Indonesia itu membuat kita acceptable to any nations. It's easy for us to making friends then. Itu masalahnya Pak. Dan itulah kunci kita sebagai diplomat Indonesia dimanapun kita dikirim dan ditugaskan Pak. Pertanyaan kedua, kebangkitan Islam. Terasa Pak, di Austria ini juga kebangkitan Islam terasa, giroh Islamiyah meningkat, in a sense bahwa kehidupan beragama kita itu 3 negara besar Pak di sini yang menggairahkan kehidupan Islam. Biasa Saudi Arabia, Turki dan alhamdulillah Indonesia Pak. Indonesia punya masjid di sini dan Pak Samsi Ustadz Samsi sudah kita undang ke sini dan beliau adalah Ustadz yang kami banggakan di sini. Beliau memberikan ceramah di PBB, Pak. Karena jadi gairah Islamiyah tinggi sekali dan Masjid Indonesia menjadi tempat bertemunya beberapa negara non-Islam lainnya ketika ada taraweh, ada kegiatan keagamaan lainnya. Jadi memang Indonesia, Turki, dan Saudi Arabia itu di dalam kehidupan keagamaan di tiap negara itu menjadi semacam tempat kumpul, Pak. Meeting point dari berbagai agama, berbagai negara. Kalau kita ngelihat dari giroh Islamiyah di Wina ini. Pertanyaan ketiga, lebih aman, lebih nyaman hidup beragama di negeri orang. Saya lebih nyaman di Indonesia, Pak. Di sini kalau buka puasa nggak ada cendol, Pak. Bulan Ramadan nggak enak di sini, Pak. Lebih nikmat di Indonesia, Pak. Trust me. Jadi menurut saya beragama saya lebih nyaman di Indonesia.
Setiap hari kita mendengar azan, kita tahu kapan sholat. Kalau di sini, kalau ngelihat sholat harus ngelihat daftar kan Pak. Setiap hari ngelihat daftar, berubah terus. Tidak ada azan Pak. Nah, di Indonesia lebih nyaman. Masjidnya di mana, rumah kita di mana, kita tahu kapan maghrib, kapan subuh, kapan isya. Gitu Pak. Jadi lebih nyaman di Indonesia menurut saya. Amerika sebagai polisi dunia dan bagaimana dia melihat kita. Let me put this way, Pak. Sejak September 11, wacana Islam dalam politik dunia semakin meningkat. Kebetulan saya bersama Pak Samsi Ali pada waktu tragedi itu. Ya Pak ya, ingat Pak ya, waktu itu beliau adalah salah satu tokoh Islam Indonesia yang menjadi key player di dalam bagaimana quote-unquote menyadarkan pemerintah Amerika bahwa you have to count on Islam. Kamu harus memperhitungkan Islam. Otherwise you got a problem. Dan sejak saat itulah profil Islam menjadi di dalam high agenda of Amerika. Nah, disitulah kita bisa memainkan profil diplomasi Indonesia dengan menggunakan atribut the majority Islam, the most populous Muslim country in the world. Kita mainkan status kita sebagai mayoritas terbesar Islam di dunia untuk mencitrakan diri kita sebagai kita Islam dan demokrasi itu bisa go hand in hand. Dan inilah menjadi bargaining position kita bersahabat dengan Amerika, bersahabat dengan negara Barat, sekaligus bersahabat dengan negara-negara Timur Tengah, Arab. Itulah enaknya jadi diplomat Indonesia, Pak. We are accepted, we are acceptable to any nations. Jadi happy, Pak, jadi diplomat Indonesia, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih. Luar biasa, Pak Dubes. Saya kira saya tidak perlu menambahkan karena apa yang disampaikan oleh Pak Dubes tadi sudah mewakili apa yang ada di benak saya. Bahwa memang ya tergantung sebenarnya bagaimana kita menilai ya. Saya ini selalu rindu pulang ke Indonesia karena memang ya nikmat di Indonesia itu. Ya, kenikmatannya itu banyak sekali ya dan tidak bisa kita ekspresikan terkadang. Ini sebentar lagi saya ada webinar lain tentang Indonesia rumah kita bersama dan saya akan berbicara tentang kenapa kita harus cinta Indonesia. Ya, walaupun saya ini hidup di luar negeri sejak umur 18 tahun. Tapi sejujurnya yang namanya cinta Indonesia itu nggak pernah berkurang. Saya pernah mengatakan dalam sebuah acara di Jakarta, waktu itu Pak Dino Patijalal mengadakan acara apa itu ya, saya lupa. Lalu saya mengatakan, kalau seandainya Anda buka dada ini, Anda akan menemukan merah putih. Betul, ada merah putih. Cuma saya menggantung dua bendera ini karena tinggalnya di Amerika gitu ya. Tapi merah putih nggak pernah ketinggalan gitu ya. Jadi Indonesia itu luar biasa sebenarnya. Satu hal saya ingin ingatkan kita bersama, jangan pernah hilang optimisme. Karena terasa ada selalu yang menjadikan kita itu pesimis. Ya. Seolah-olah itu kita berada di ambang kehancuran, bahwa Indonesia itu sudah rusak, Indonesia itu sudah. Saya kira ini bagian dari upaya untuk melemahkan. Ya. Maka bangun terus optimisme bahwa Indonesia itu akan bangkit. Ya. Dan kalau Indonesia bangkit, ya tentu Islam akan jaya karena kita negara Muslim terbesar dunia. Dan kalau umat Islam juga kuat di Indonesia, umat Islam hebat di Indonesia, maka pasti Indonesia akan menjadi hebat dan kuat juga. Jadi dua hal yang tidak perlu kita pisahkan. Saya kira demikian. Baik, siapa lagi Bapak dan Ibu? Pak Hasanuddin, silakan. Singkat ya. Ya, Assalamualaikum. Pak Ustadz. Ya, silakan. Pak Dubes dan saudara-saudara sekalian. Yang ingin saya tanyakan, begini Ustadz. Fenomena yang terjadi terorisme di Indonesia, yang sekarang ini baru-barusan terjadi. Saya rasa ada contoh-contoh yang sangat kurang kondusif di tataran pemerintahan juga. Ini hanya ini mungkin kritik saja Ustadz. Karena saya lihat kejadian-kejadian politik pun itu yang barusan kita terlihat di contoh di Partai Demokrat itu sebenarnya udah suatu kejadian terorisme politik. Dan terus penggiringan opini terhadap mazhab tertentu dilakukan oleh seorang tokoh itu pun membuat pesimisme di antara
penggerak-penggerak agama ini juga merasa terteror dengan kondisi begitu, Ustaz. Makanya itu saya ingin penjelasan dari Pak Ustadz dan Pak Dubes nih, bagaimana upaya-upaya pemerintah dan NGO Indonesia untuk bagaimana mencegah terorisme ini terus berkembang di Indonesia. Karena ini bagian daripada itu. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Dubes dan narasumber lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya dari perspektif agama dan bagaimana kita sebagai aktivis agama yang menyikapi semua ini. Saya dalam beberapa catatan di media sosial menyampaikan begini, bahwa ketika kita menghadapi situasi seperti ini, bukan masanya untuk kita saling melempar tuduhan atau finger pointing. Justru yang terbaik adalah melakukan introspeksi. Sebenarnya di mana letaknya kesalahan? Kesampai ada, anggaplah kalau dari perspektif Islam, ada anggota umat ini misalnya melakukan seperti itu, atau misalnya sebagai bangsa, ada anak bangsa yang melakukan seperti itu. Di mana letak kesalahan itu? Maka saya kira yang penting adalah kita sama-sama melakukan refleksi. Ya. Ada sesuatu yang salah yang harus kita perbaiki. Dan karenanya saya kira melempar tuduhan-tuduhan yang terkadang juga tanpa disadari sudah merupakan sikap yang sebenarnya agak ekstrim. Dan terkadang atas nama moderasi. Ini justru menambah kekisruhan. Jadi yang penting kita lakukan sekarang inilah melakukan sama-sama introspeksi, membenahi apa yang kita anggap perlu dibenahi, dan yang terpenting dibangun ukhuwah dan kebersamaan. Kita harus sadar bahwa ketika ada satu anggota dari umat ini melakukan sebuah perlakuan-perlakuan yang tidak baik benar seperti itu, maka kita semua rusak. Kalau ada satu anak bangsa yang melakukan itu, maka bangsa ini ikut rusak. Maka seharusnya kita semua harus menghadapi dengan tanpa justru menjadikan orang lain semakin terintimidasi. Kita jangan sampai seperti itu. Misalnya kami dulu di Amerika ya, ketika terjadi 9/11. Saya tidak mengatakan kesalahan, tapi kekurangan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika ketika itu adalah kurang melibatkan komunitas muslim. Padahal komunitas muslim memiliki peranan yang sangat signifikan untuk meredakan kesalahpahaman umat Islam kepada Amerika itu. Kita bisa menjadi mulut Amerika sebenarnya. Syukurlah bahwa kemudian pendekatan-pendekatan yang kita lakukan itu merubah cara pandang pemerintah Amerika. Bahkan Bush ketika itu kami diundang 3 kali ke White House bersama pimpinan-pimpinan agama-agama yang lain. Dan terjadi perubahan yang signifikan, akhirnya orang Islam kemudian dilibatkan. Maka ada beberapa pejabat tinggi dari kalangan umat Islam yang dilibatkan. Tapi awalnya karena ada beberapa elemen di dalam pemerintahan Amerika yang tidak melihat pentingnya umat Islam, bahkan dicurigai terus-menerus bahwa umat Islam ini seolah-olah tidak bisa dipercaya, maka akhirnya kita merasa semakin tertekan. Padahal kita ingin memainkan peranan untuk justru memperbaiki situasi, termasuk memperbaiki image Amerika di dunia Islam ketika itu. Nah, saya kira ini sama juga di Indonesia. Jangan sampai justru ada pihak-pihak yang semakin terasa semakin termarginalkan. Maka tidak perlu saya kira saling tuding. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana komunikasi harus dibangun di antara segmen-segmen masyarakat Muslim Indonesia ini agar penyakit-penyakit seperti terorisme ini bisa dihadapi secara bersama-sama. Saya kira demikian. Dari segi politiknya saya kira Pak Jombang akan jawab. Saya Pak Hamid dari Jombang di Pitra. Dari Makassar. Ya Pak Hamid dulu dari Jombang, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Pak Jumala. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Halo, Assalamualaikum. Terputus ya Pak? Ya. Halo, Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Iya Ustaz, gini Ustaz, saya juga ikut prihatin ya, dengan kondisi. Silakan putus Pak. ya, Ustaz? Ya silakan. Kami sambut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya Ustaz, saya ingin menyampaikan usulan saja bahwa
kecarut-marutan pola pikir bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini itu bisa diselesaikan dengan cara menemukan Islam yang benar, Islam yang asli, Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah pada tahun 1 sampai 10 Hijriah di Madinah dahulu itu, tampilan dan perwujudannya seperti apa. Guna untuk kita jadikan referensi bersama, alat ukur bersama untuk menentukan bahwa seharusnya kita berislam itu seperti ini loh. Seperti itu. Nah, tanpa kita temukan itu, maka yang terjadi adalah Islam asumtif, Islam yang dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dari tokoh-tokoh yang mendirikan berbagai aliran dan madhab yang ada di dunia ini. Saya kira ini adalah solusi global untuk umat Islam seluruh dunia, karena lahirnya Syiah, Sunni, Khawarij, Mu'tazilah, dan lain-lain itu adalah setelah Rasulullah wafat. Dengan kata lain, semua paham-paham nama-nama aliran ini ternyata insya Allah tidak ada yang dikenal oleh Rasulullah. Karena beliau meninggal pada tahun 632 Masehi, sementara kelompok-kelompok yang ada lahir setelahnya. Nah, jadi sekali lagi saya mohon kepada tokoh-tokoh internasional atau tokoh-tokoh juga di Indonesia untuk bekerja sama menemukan, mencari sehingga menemukan gambaran konkret tentang pemerintahan Rasulullah untuk kita jadikan referensi bersama. Tanpa itu ya akan berkepanjangan lah asumsi-asumsi tentang kebenaran Islam dan ujungnya akan saling menyalahkan dan lebih parah lagi ya akan terjadi peperangan seperti di Suriah hari ini. Baik, terima kasih. Harapan saya seperti itu, mudah-mudahan Pak Dubes, Pak Jumala, dan Ustadz Samsi sempat menemukan itu. Karena pernah saya nanya Ustadz Zakir Naik tentang kitab yang menceritakan bentuk pemerintahan Rasulullah itu, beliau juga belum menemukan gitu. Kan aneh kan? 10 tahun pemerintahan masa nggak ada datanya gitu. Ya kan? Nah, jadi ayolah mari kita kerahkan daya dan dana untuk menemukan data itu untuk kita jadikan alat ukur berislam kita bersama. Insya Allah kalau seperti itu, maka umat Islam global akan bersatu, dan apabila bersatu, ya sudah tidak ada kekuatan. Terputus. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi memang begini, kalau kita berbicara tentang bentuk pemerintahan, maka tentu memang kalau Zakir Naik belum menemukan dan banyak ulama yang belum menemukan, itu berarti masih berproses terus-menerus ya di dalam pencarian. Maka kita sama-sama tertantang untuk mencari bentuk pemerintahan yang paling mendekati pemerintahan Rasulullah SAW. Ya, tentu kita menerima apa yang sudah dekat, gitu. Karena mungkin dikatakan bahwa itulah bentuk pemerintahan Rasulullah SAW. Ya memang agak susah untuk kita bisa mencari sebuah format yang baku. Tapi kita selalu berusaha untuk melakukan sesuatu yang paling dekat kepada bagaimana Rasulullah SAW was governing. Maaf, ini mungkin koneksi saya kurang baik. Baik, silahkan yang lain. Assalamualaikum Ustadz Samsi Ali, saya Uftin dari Makassar, Pak Samsi. Ya, Pak Misbahun. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Samsi dan Pak Dubes. Saya sudah menyimak tadi penjelasan dari Pak Ustadz Samsi bahwa Islam itu sering dicitrakan dengan kebrutalan, terorisme, fundamentalisme, fanatisme, kebencian, dan kekacauan. Bahkan di Indonesia ini beberapa tahun terakhir ini Pak Ustadz, kejadian terorisme itu akhir-akhir ini terjadi di Indonesia dan pelakunya itu hampir semuanya dicap itu orang-orang Islam semua. Kalangan Barat juga atau orang-orang orientalis selalu mengaitkan aktivitas terorisme itu dengan Islam. Sebagian umat Islam memiliki paham yang tidak benar tentang ajaran Islam, tentang konsep jihad. Saya sependapat dengan Pak Samsi Ali dan juga penjelasan dari Pak Dubes tadi.
yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ustaz Samsi adalah bagaimana kita bisa memberikan pemahaman yang konkret, yang jelas kepada orang-orang yang tidak paham itu tentang jihad. Karena sesungguhnya orang-orang yang punya intelektual bagus, pemahaman yang bagus itu tidak jadi masalah. Yang penting ini kita masuki orang-orang yang terpapar dengan konsep ISIS itu, dengan konsep pemahaman radikal yang salah tentang pemahamannya tentang jihad, tidak memahami Islam secara sepotong-sepotong, tidak kafah, tidak sempurna. Dan itu kebanyakan orang-orang awam, orang-orang di bawah, dan ada juga orang kalangan atas yang boleh dikata intelektualnya bagus, tetapi pemahaman agamanya kurang, pemahaman agamanya kurang. Itu dari sisi konsep jihad. Kemudian teroris misalnya. Tadi Pak Ustaz Samsi sudah jelaskan tentang mengapa terjadi teroris. Demikian juga karena ketidakadilan pemerintah. Nah, di Indonesia maupun di negara-negara lain itu banyak ketidakadilan terjadi. Sekarang bagaimana sebaiknya supaya keadilan bisa ditegakkan seperti yang dianjurkan oleh Nabi ketika menjadi pemimpin di Madinah. Nah, kemudian tentu juga akhir-akhir ini terjadi teroris di Makassar dan penyerangan Mabes Polri. Itu ditengarai oleh Mabes Polri itu adalah ternyata ini adalah ex-terpapar ISIS. Bahkan mereka menasihati orang dia sehat, dia laksanakan ajaran yang baik, dia memberikan wasiat tentang kebaikan-kebaikan. Tetapi itulah tadi konsepnya, salah memahami tentang jihad. Sampai dia mengarah kepada terorisme. Nah, sekarang harapan saya selaku penanya Ustaz dan Pak Dubes, bagaimana kita bisa memasuki orang-orang yang seperti itu? Karena sebenarnya ini pekerjaan kita sebenarnya. Karena orang-orang yang cerdas, paham tentang ini, ini kan kita webinar ini rata-rata mungkin punya pemahaman yang bagus lah. Tapi bagaimana kita bisa memberikan pemahaman pada orang-orang yang tidak paham itu? Ini yang luput dari kita sebenarnya, memberikan pemahaman yang cerdas, yang tercerahkan kepada mereka. Saya kira begitu Pak Ustaz dan Pak Dubes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, barangkali Pak Dubes ingin merespon. Terima kasih Pak Samsi. Saya kembali lagi ke Pak Hasanuddin tadi, saya belum jawab. Bagaimana cara kita untuk mengurangi stigmatisasi kita supaya tidak selalu dihubungkan dengan gerakan radikalisme, terorisme, whatsoever. Sebenarnya kalau di dalam tataran pemerintah untuk mengatasi masalah terorisme itu ada 3 tahapan. 3 jenjang. Yang pertama adalah preventive approach, kemudian preventive, oppressive, dan rehabilitatif. Yang pertama itu adalah preventif. Yang kedua opresif, itu penindakan, dan rehabilitatif. Penindakan kita udah tahu semua, penangkapan, even penyergapan itu opresif. Kita cerita soal preventif. Preventif ini yang paling penting. Nah, preventif ini terkait, saya langsung hubungkan dengan pertanyaan Pak Misbah tadi. Pertanyaan Pak Misbah adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada kelompok-kelompok yang quote-unquote nggak paham tentang arti jihad yang sebenarnya, arti bahwa memang Islam itu memberikan rahmatan lil alamin. Itu dalam konteks pemberantasan terorisme masuk dalam tahap pertama, yaitu preventive action, preventive approach. Preventive approach itu bisa dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Nah, non-pemerintah yaitu para tokoh agama, termasuk Ustadz Samsi. Ini berat, mengingat bahwa pemahaman agama kita, terutama di Indonesia, kita diplomat melihatnya ternyata masalah pemahaman agama sebagai ajaran itu sudah bercampur baur dengan agama sebagai perjuangan politik. Apalagi kita diplomat melihatnya dalam konteks hubungan internasional. Bagaimana agama kita ini itu sudah masuk ke dalam 2 tahapan pertarungan.
yaitu pertarungan sebagai ajaran agama, mengklaim dia yang paling benar. Kemudian tahap kedua adalah perjuangan politik. Nah, saya tidak akan masuk ke dalam masalah perjuangan tahap ajaran agama. It's not my domain. Itu Pak Samsi mungkin lebih paham. Saya mau melihat dalam konteks politik internasional. Pak Hasanuddin dan Pak Misbah, saya ingin share bahwa Indonesia itu sebagai mayoritas Islam terbesar di dunia menjadi lahan subur bagi pertarungan pergulatan politik Islam. Ini yang harus kita pahami. Kita itu lahan subur untuk tempat pergulatan. Kita sebut ada 3 aja kekuatan Islam di dunia ini. Saudi Arabia, Iran, dan Turki. Nah, kalau kita tidak pandai-pandai menempatkan diri dengan kekuatan kita, kekompakan kita dalam konteks ukhuwah Islamiyah kita, saya kira kita akan menjadi lahan tempat orang bertarung. Dan lahan kita, kebun kita akan diobrak-abrik orang. Oleh karena itulah, yang paling bagus, yang paling tepat adalah bagaimana kita mensolidify our position. Solidaritas Islam di Indonesia harus kokoh. Ukhuwah Islamiyah kita ditambah dengan ukhuwah watoniyah kita, ukhuwah basariyah kita harus menjadi satu. Sehingga Turki mau masuk, Saudi Arabia mau pengaruhi, Iran mau mengintimidasi, gak mempan. Inilah namanya solid di dalam 3 aspek. Sebagai menguatkan ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita, dan ukhuwah basariyah kita. Jadi saya kira ini teori, saya yakin ini teori banget, tapi it is not easy when it comes to the implementation. Apalagi dalam konteks Islam sebagai ajaran agama. Dan saya kira Pak Samsi lebih paham dalam hal itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes, luar biasa. Ya, jadi artinya dalam konteks politik global, Indonesia ini sebagai negara Muslim yang besar, punya letak geografik yang strategis di Asia Pasifik, yang kaya raya, yang cantik, ya, itu sangat seksi untuk diperebutkan. Itu dalam konteks politik global. Ini tadi baru berbicara tentang dunia Islam. Bagaimana antara Iran dan Saudi misalnya berebut untuk mengaruhi Indonesia, misalnya kan? Itu kan contoh saja. Kita belum berbicara tentang perebutan yang dilakukan oleh dunia global yang superpower ini, ya Amerika dengan Cina misalnya kan begitu. Nah ini kan semua kita umat Islam ini sudah tertantang untuk bisa memahami pertarungan global seperti ini, sehingga kita tidak terlalu terperangkap kepada emosi-emosi sesaat yang kemudian terkadang kita justru menjadikan kita terjatuh ke dalam lubang yang membahayakan diri kita sendiri. Tapi intinya adalah ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan seperti serangan-serangan teror tadi ini, itu yang saya katakan tadi, kita jangan hanya bisa melempar tudingan-tudingan, tapi bagaimana kita bisa merajut kembali ukhuwah kita, sehingga kita lebih sadar untuk bisa mencari jalan keluar, ketimbang misalnya saling melempar menyalahkan. Ya, saya kira itu yang penting. Jadi jangan sampai kemudian ukhuwah kita semakin tercabik-cabik. Baik, saya kira Bapak dan Ibu, waktu sangat terbatas, tapi saya masih akan memberikan kepada siapa ini, yang dari Los Angeles ini, Ukhtina siapa ini? Silakan. Assalamualaikum Pak Samsi Ali. Saya dengan Ukhtina Los Angeles tapi sedang menjalani karantin. Oke, baik. Terima Tapi kasih. kan kalau tampil di video, kalau di karantina kan boleh tampil di video kan? Alhamdulillah, insya Allah nanti Ustadz next time. Saya mau bertanya mengenai dalam negeri kita, Ustadz Samsi, di Amerika. Tadi Ustadz Samsi Ali amat sangatlah baik dan saya sangat mendukung sekali program Nusantara Foundation. Mudah-mudahan Ustadz kita bisa bekerja sama di Los Angeles. Ustadz menampakkan Impact Muslim Public Advisor Council, sister saya lupa namanya itu, kemudian brother yang juga mengadakan food bank di Islamic Center. Kebetulan saya salah satu board di bidang burial, jadi saya membandingkan jenazah, menguburi dan sebagainya. Yang saya mau tanyakan adalah apakah Nusantara Foundation siap seperti yang mereka lakukan? Maksudnya kita sering sekali mengadakan dialog interfaith with Jewish dan anak-anak kita lahir di sini, Ustadz. Anak-anak kita nggak bisa. Sementara Masjid Indonesia yang di Amerika tuh
more like traditional, tempat kumpul-kumpul yang hanya mengundang ustadz dari Indonesia, sementara mereka nggak bisa bahasa Indonesia, anak-anak kita. Terus dan kita, masya Allah, memang buka untuk sholat, tapi kita tidak buka seperti Islamic Center of Southern California yang ustadz tayangkan pada saat pembukaan tadi, bahwa mereka tuh open for everybody. Yarhamullah Dr. Hatut. Jadi saya mengharapkan barangkali Ustadz Syamsi Ali bisa menjadi pioneer, membuka jembatan, karena anak kita itu nanti lahir di Amerika, mereka lah yang menjadi Muslim Indonesian America gitu, Ustadz. Saya mau menanyakan tanggapan Ustadz, apakah Nusantara Foundation ready to become like that gitu? I mean, you guys gonna open to anyone, anybody, any level, and you're gonna be ready, go to White House, doing the buka bersama or anything, you know. Itu aja, Ustadz. Jazakallah ya, Ustadz. Ya, jadi Nusantara Foundation bukan ready, tapi have done so much. Sebenarnya, sejak kita berdiri, Nusantara Foundation itu punya inisiatif yang sangat luar biasa, ya. Di antaranya melakukan interfaith, kajian-kajian Islam di PBB. Saya kira kita organisasi pertama melakukan seminar Islam Indonesia di PBB. Yang kita menghadirkan ketika itu Pak Dahlan Iskan dan beberapa pembicara lain, ya, bekerja sama dengan PT RI kita di Kota New York. Kemudian kita ada outreach program ke universitas-universitas. Kita ada, saya ada kajian Islam ke Universitas Columbia misalnya, bahkan pernah ke North Florida University. North Florida University ini adalah universitas yang hanya 40 km dari pendeta yang pernah membakar Quran dulu. Ya, dan kami datang ke sana. Dan beberapa program yang lain. Kemudian kita ada interfaith dialogue. Ya. Ibu mungkin belum tahu bahwa saya ini menulis buku bersama pendeta Yahudi. Judulnya Sons of Abraham. Mukadimahnya itu ditulis oleh Presiden Bill Clinton. Dan buku saya sekarang ini, buku kami karena berdua menulis, itu sangat laris di Dubai dan di Bahrain. Ya, jadi rupanya mereka sekarang sudah taruh di toko-toko buku mereka dan bahkan mereka sudah mulai menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, jadi interfaith ini bukan sesuatu yang baru. Sejak 9/11, ya, kami ya, maksudnya saya ini Syamsi Ali, ya, walaupun saya tetap memakai kami karena harapan saya orang Muslim Indonesia tetap memainkan peranan bersama-sama. Ya. Kami berada di garda salah satu yang berada di garda terdepan untuk membangun komunikasi dengan semua masyarakat di Amerika ini, dengan Yahudi, dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha, ya. Dan kami 3 kali seperti yang saya sampaikan tadi, 3 kali diundang oleh Presiden Bush, ya, ke White House ketika itu, diminta pendapatnya tentang, ya, bagaimana, ya, bisa mendekati kelompok-kelompok yang dianggap radikal ketika itu oleh Presiden Bush. Nah, disitulah kemudian kami memberikan masukan-masukan, dan saya ketika itu baru umur 5 tahun di Amerika. Bahasa Inggris saya bahasa Inggris Bugis Makassar. Ya, tapi ya harus ada self confident. Ya. Maka harapan saya memang mudah-mudahan masyarakat Muslim di Amerika ini bisa memainkan peranan yang signifikan seperti itu. Jadi kita ini, dan ini salah satu kekurangan kita, ya. Kekurangan atau kelebihan saya tidak tahu. Karena kita ini taunya kadang bergaul antara kita saja orang Indonesia. Ya, masak-masak, ketawa-ketawa, ya, ngumpul-ngumpul gitu. Tapi sebenarnya kita nggak pernah bergaul dengan teman-teman kita yang lain. Nah, kenapa masyarakat Indonesia terkadang, mohon maaf, bahasa Inggrisnya kurang bisa berkembang? Atau kalau di dunia Arab, bahasa Arabnya tidak bisa berkembang? Karena pergaulan kita terbatas antara kita-kita juga. Ini yang menjadi masalah. Bahasa saja. Belum lagi masalah pengalaman, kan? Misalnya kita di Kota New York, berapa masyarakat Indonesia kita yang paham tentang apa yang sedang terjadi di pemerintahan Kota New York sebenarnya. Ada peluang-peluang tentang vaksin misalnya, di mana ada peluang, di mana kita bisa mendapatkan jadwal. Kan tidak mudah mendapatkan appointment untuk vaksin misalnya. Nah, ini kan memerlukan. Kami sekarang ini sedang berkomunikasi dengan kantor gubernur New York agar memberikan prioritas kepada masyarakat Muslim untuk divaksin. Kenapa? Karena Ramadan akan masuk. Di bulan Ramadan kita akan salat tarawih. Maka kita mohon mudah-mudahan kita bisa divaksin sebelum Ramadan, sehingga itu salah satu usaha kita untuk bisa terhindar dari penyakit ini. Itu usaha kita, kan? Maka masyarakat Indonesia sebagai negara Muslim terbesar masanya untuk tampil ke depan, memainkan peranan yang signifikan itu. Syukurlah kalau ada ibu yang misalnya terlibat di Orange County, imamnya di sana itu teman saya, Imam Muzamil Siddiqui teman saya. Beliau adalah presiden dari Fiqh Council of North America. Kami sangat kenal, ya. Jadi dengan tokoh-tokoh nasional di Amerika ini, alhamdulillah kami sangat dekat. Dengan tokoh-tokoh nasional interfaith juga kami sangat dekat. Dan itu yang kemudian menjadikan kami di tahun 2009 yang lalu, barangkali orang kedua Islam mendapatkan penghargaan dari pemerintah Amerika, namanya Ellis Island Honor Award.
Ya, itu diberikan di Ellis Island, pulau kedatangan para imigran ke Amerika. Ya. Kenapa kami diberikan penghargaan dan baru orang kedua setelah pertama Muhammad Ali dan kedua Muhammad Syamsi Ali? Kenapa dapat penghargaan itu? Karena kami membangun komunikasi dengan masyarakat non-Muslim. Dan itu sangat dihargai oleh pemerintah Amerika. Jadi saya kira ini tanggung jawab kita sebagai masyarakat Muslim di Amerika memainkan peranan. Kita harus wakili kita ini sebagai negara Muslim terbesar. Dan harus aktif mengambil peranan itu. Terima kasih Bu. Saya kira itu motivasi. Baik, saya kira demikian. Kalau memang tidak ada lagi yang lain cukup saya kira, karena ini sudah jauh malam di Wina. Pak Dubes, terima kasih banyak. Ini sampai bangun. Ya. Terima kasih. Insyaallah, mudah-mudahan pandemi berlalu saya terbang lagi ke Wina. Ya, siap. Kita undang nanti. Ramadan sudah dekat, Idul Fitri sudah dekat. Insya Allah kita ketemu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian sudah bergabung semua. Sampai ketemu insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz.